Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ramji dengan NPM 202410715248. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir untuk EAS dan mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang berjudul Analisis Fraud Detection Transaksi Perbankan menggunakan algoritma Logistic Regression. Lalu ada latar belakang perkembangan transaksi digital menyebabkan jumlah transaksi perbankan semakin meningkat. Di sisi lain, risiko terjadinya fraud juga semakin besar, sehingga diperlukan sistem yang mampu mendeteksi transaksi mencurigakan secara otomatis. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah logistic regression, karena mampu melakukan klasifikasi berdasarkan probabilitas suatu transaksi termasuk normal atau fraud. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik data pada dataset credit card fraud detection. Kedua, bagaimana penerapan algoritma logistic regression dalam deteksi transaksi fraud. Lalu yang ketiga, bagaimana hasil evaluasi model dalam membedakan transaksi normal dan transaksi fraud. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis karakteristik dataset, menerapkan algoritma logistic regression untuk mendeteksi fraud, serta mengevaluasi performa model berdasarkan hasil pengujian. Pada kerangka penelitian yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama ada business understanding untuk memahami permasalahan fraud. Lalu tahap kedua ada data understanding untuk mempelajari karakteristik dataset. Tahap ketiga ada data preparation berupa pembersihan data, normalisasi, dan pembagian data. Tahap keempat yaitu ada modeling menggunakan logistic regression. Tahap kelima evaluation menggunakan confusion metric, classification report, dan ROC, AUC score. Dan yang tahap terakhir adalah deployment menggunakan Google Colab. Sebelum masuk ke pembahasan dataset, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tahap data understanding. Pada tahap ini dilakukan proses memahami karakteristik data yang akan dianalisis, mulai dari sumber dataset, variabel yang digunakan, tipe data, jumlah data, hingga kondisi dataset sebelum dilakukan pemodelan. Tahap ini penting agar model yang dibangun sesuai dengan karakteristik data yang digunakan. Dataset yang digunakan adalah Credit Card Fraud Detection Dataset yang diperoleh dari Kaggle. Dataset ini berisi 284.807 transaksi kartu kredit yang terjadi di Eropa pada September tahun 2013. Dari seluruh transaksi tersebut terdapat 492 transaksi fraud dan 284.315 transaksi normal. Dataset memiliki 31 variabel. Variabel time yaitu menunjukkan waktu transaksi, amount menunjukkan nominal transaksi, kelas merupakan target klasifikasi, sedangkan V1 sampai V28 merupakan hasil transformasi PCA untuk menjaga kerahasiaan data. Slide ini menampilkan ringkasan atribut yang digunakan pada penelitian beserta jumlah data, jumlah transaksi normal, transaksi fraud, dan jumlah kolom pada dataset. Seluruh variabel pada dataset bertipe numerik. Oleh karena itu, proses encoding tidak diperlukan sehingga data dapat langsung digunakan setelah proses normalisasi. Dataset terdiri dari 284.807 transaksi dengan 31 variabel. Karena transaksi fraud hanya berjumlah 492 dataset termasuk kategori imbalance dataset. Pada tahap ini dilakukan pengecekan missing value dan duplicate data. Selanjutnya dilakukan normalisasi menggunakan standar scalar agar seluruh fitur berada pada skala yang sama. Setelah itu, dataset dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing.
Sebelum menggunakan Python, saya terlebih dahulu menunjukkan konsep penghitungan logistik regression secara manual. Model menggunakan persamaan linear untuk memperoleh nilai Z yang kemudian diubah menjadi probabilitas menggunakan fungsi sigmoid. Pada contoh ini diketahui nilai beta 0 sama dengan minus 3, beta 1 sama dengan 2, dan nilai X sama dengan 2. Dari perhitungan diperoleh nilai Z sebesar 1. Selanjutnya nilai Z dimasukkan ke fungsi sigmoid sehingga diperoleh probabilitas sebesar 0,731. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,5, maka transaksi diprediksi sebagai fraud. Setelah memahami konsep perhitungan manual, implementasi dilakukan menggunakan Python di Google Colab. Seluruh kode program dapat diakses melalui tautan yang tersedia pada slide ini. Tahap pertama pada implementasi Python adalah mengunggah dataset, kemudian membacanya menggunakan library Pandas sebelum dilakukan proses analisis. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik awal dataset seperti jumlah data, distribusi kelas, dan informasi umum sebelum dilakukan pemodelan. Berikutnya di sini ada histogram, yaitu menunjukkan distribusi data. Lalu ada box plot digunakan untuk melihat outlier. Sedangkan scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Setelah model selesai dilatih, dilakukan proses prediksi terhadap data testing. Hasil prediksi kemudian dievaluasi menggunakan confusion metric, classification report, dan ROC/AUC score. Model menghasilkan probabilitas fraud pada setiap transaksi. Transaksi dengan probabilitas tinggi akan dikategorikan sebagai transaksi yang perlu dilakukan investigasi. Pada contoh hasil prediksi, transaksi dengan probabilitas sebesar 93% dikategorikan sebagai fraud, sehingga menjadi prioritas investigasi oleh pihak bank. Heatmap menunjukkan hubungan antar variabel, sedangkan confusion metric menunjukkan jumlah prediksi yang benar maupun salah yang dihasilkan model. Berdasarkan hasil EDA terlihat bahwa dataset memiliki distribusi yang tidak seimbang, karena transaksi fraud jauh lebih sedikit dibandingkan transaksi normal. Selain itu, model mampu mengenali pola transaksi dengan baik, sehingga layak digunakan sebagai alat bantu deteksi fraud. Berdasarkan confusion metric, classification report, dan ROC/AUC score, model logistik regression mampu membedakan transaksi normal dan fraud dengan baik. Nilai ROC/AUC yang tinggi menunjukkan kemampuan klasifikasi model yang sangat baik. Dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa logistik regression berhasil diterapkan untuk mendeteksi transaksi fraud pada dataset credit card fraud detection. Dataset memiliki karakteristik imbalance, namun model tetap mampu memberikan performa yang baik dalam membedakan transaksi normal dan transaksi fraud, sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu pendeteksian dini pada sektor perbankan. Beberapa referensi yang saya gunakan pada penelitian ini berasal dari Kaggle, dokumentasi scikit-learn, buku data mining, serta beberapa literatur machine learning lainnya. Demikian presentasi mengenai algoritma logistik regression yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan menonton pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.